Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atih wa arsyadana ila sabilir rusydi. Segala puji hanya bagi Allah yang sampai saat ini memberikan kita kemudahan, memberikan kita nikmat untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan segala puji hanya bagi Allah yang sampai saat ini Allah masih memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita masih bersemangat berusaha semaksimal mungkin melangkahkan kaki kita di atas kebenaran, di atas jalan yang Allah ridhoi dan jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian saudara-saudariku semua, tidak lupa wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya nabi dan rasul, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya terkhusus umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan wasiat dan nasihat-nasihat yang telah beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Thayyib ikhwati fillah hafizakumullah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita, yakni Kitabut Tauhid, ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang dinamakan Al-Qaul Al-Mufid. Dan sekarang kita sudah masuk kepada bab yang berikutnya, yakni bab majaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan, yang artinya bab bahwa sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'budul awthan, menyembah berhala-berhala, ya. Jadi bab bahwa sebagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembah berhala, yakni jatuh daripada kekufuran, ya, terjerumus, terjerembab di dalam kesyirikan. Dan dalilnya kita semua mungkin sudah hafal, ya, saudara-saudariku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya, di halaman yang kedua, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian manusia yang mereka itu berikrar, yang mereka itu mengucapkan bahwa mereka itu beriman kepada Allah maupun hari akhir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin, gitu loh. Mereka itu ngakunya beriman, tapi sejatinya Allah mengingkari, menolak keimanan mereka, ya. Jadi memang ada sebagian umat, sebagian kaum muslimin yang mereka itu mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah, namun sejatinya mereka tidak beriman, ya. Dan ini yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullah, ya, bahwa sebagian, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan jatuh daripada dosa besar, yakni ya'budul awthan, menyembah awthan. Awthan itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak, ya, mufradnya itu wathan, ya. Kalau bahasa Indonesia, ya, misal mobil itu kata tunggal, jamaknya apa? Mobil, mobil, gitu, ya. Rumah itu kata tunggal, jamaknya apa? Rumah-rumah. Nah, Indonesia ini tinggal ditambah saja, gitu, ya. Tapi kalau bahasa Arab enggak, ya. Wathan, ya, itu mufradnya,
sedangkan jamaknya adalah authan, yakni dalam pengertian bahasanya adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah authan. Ya. Jadi berhala itu bukan hanya sekedar patung-patung, ya. Berhala itu bukan hanya sekedar ya boneka-boneka, bukan, ya. Tapi berhala itu apa saja yang disembah selain Allah. Kalau dia menyembah pohon, maka pohon itu adalah berhala. Kalau dia menyembah bebatuan, maka bebatuan itu adalah berhala. Kalau dia menyembah ya punden, maka punden itu berhala. Ya, itu makna daripada authan. Kemudian penulis rahimahullah ya di sini mengutip sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 51. Ya, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 51. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Apakah tidak engkau perhatikan ya, bahwa alladzina utu nasiban minal kitab, ada suatu kaum yang mereka itu diturunkan kitab kepadanya, kepada mereka. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasoro. Ya, jadi kalau nanti kita baca tafsirnya ya, kalau ahlul kitab maka yang dimaksud adalah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasoro. Ya, mereka itu mengaku dirinya Yahud, mereka itu mengaku dirinya Nasoro, mereka itu mengaku bahwa mereka itu beriman kepada kitab yang Allah turunkan, namun yu'minuna bil jibti wat tagut. Tapi di samping itu mereka beriman kepada jibt. Apa al-jibt? Al-jibt itu dalam bahasa Arab ya, makna sinonimnya adalah as-sihr awil asnam ya. Jadi jibt itu sihir ya, penyihir, patung, berhala, atau perdukunan, paranormal, itu jibt ya. Jadi ada orang mengaku dirinya itu beriman, mereka itu mengaku ahlul kitab, tapi mereka percaya kepada sihir, percaya kepada dukun, percaya kepada peramal, bahkan mereka percaya kepada patung-patung yang dikeramatkan ya. Wat tagut, dan mereka juga beriman kepada tagut. Tagut itu artinya ma tajawaza bihil ab ya hadduhu. Jadi kalau seseorang hamba itu melampaui batas ya dalam perkara ma'bud ya, au matbu au muto, maka itu tagut ya. Ma'bud itu adalah sesuatu yang diibadahi, yakni asnam ya, atau berhala-berhala. Jadi orang harusnya beribadah kepada Allah, ya mereka melampaui batas beribadah kepada selain Allah, kepada punden, kepada batu, kepada apapun itu, maka itu disebut tagut gitu. Atau matbu, matbu itu orang-orang yang diikuti. Jadi misal ada seseorang diikuti yang melampaui batas, misal ada ustadz yang dituhankan. Maksudnya apa dituhankan ini? Dia bilang halal padahal haram diikuti, dia bilang haram padahal halal diikuti. Ini namanya dituhankan. Nah itu melampaui batas, itu juga disebut tagut. Kalau ada ulama yang sesat kemudian diikuti ya melampaui batas, itu juga disebut tagut. Awil muto itu orang-orang yang ditaati perintahnya, seperti pemimpin. Jadi pemimpin itu kita taat kalau dalam kebaikan, kalau dalam kemaksiatan kita nggak boleh taat. Pemimpin kita nyuruh kita untuk meninggalkan sholat, kita nggak boleh taat. Tapi kalau pemimpin kita nyuruh kita nggak boleh nerobos lampu merah, kita taat ya. Tapi kalau nyuruh nggak boleh sholat, meninggalkan puasa, harus buka jilbab, nah itu nggak boleh kita taati. Barang siapa yang menaati pemimpin untuk keluar daripada syariat, jatuh ke dalam kemaksiatan, maka dia ya juga melampaui batas, dan itu juga disebut tagut itu. Jadi ya, jadi dari ayat ini
ya, kita belajar bahwa Allah mengingatkan kita di surat An-Nisa ayat 51 bahwa ada orang-orang yang mengaku dirinya ahlul kitab, mengaku dirinya orang-orang Yahud, mengaku dirinya orang-orang Nasara yang mengikuti, ya, nabinya, mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, yang mereka mengaku berpegang kepada Alkitab yang Allah turunkan dari atas langit, tapi ternyata, ya, mereka menyimpang dari kebenaran, mereka berbuat kesyirikan, gitu. Mengapa kok perlu kita bahas ini, Ustadz? Itu kan orang-orang Yahud, Ustadz. Ustadz, itu kan orang-orang Nasara, Ustadz. Apa hubungannya dengan kita, Ustadz? Ya, kalau memang ada orang Nasara yang mengaku dirinya Nasara tapi menyimpang, orang-orang Yahud mengaku dirinya Yahud tapi menyimpang, itu kan Yahud dan Nasara, bukan kita. Hati-hati, ikhwah. Hati-hati, saudara-saudariku. Mengapa? Karena ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabanna sunan man kana qablakum. Wahai umat Muhammad, Rasulullah itu mewanti-wanti kita, ya. Rasulullah itu mewanti-wanti kita bahwa nanti kalian, ya, itu pasti, ya, kalian itu pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Itu pasti. Kalian akan mengikuti orang-orang Yahud, kalian akan mengikuti orang-orang Nasara. Bahkan dalam hadis yang lainnya, ya, la tattabi'anna sanan, ya, man kana qablakum, atau sunanal ladzi, ya, min qablikum. Ada beberapa riwayat. Kalian itu pasti akan mengikuti, ya, kelakuan orang-orang terdahulu. Hatta lau dakhalu, ya, fi juhri dobbin, sampai seandainya orang-orang itu memasuki ke dalam lubang, apa ya, biawak gitu, dobbin, ya, seperti biawak, ya, lattabi'tumuhum, ya, lattabi'tumuhum, hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka engkau juga pasti akan mengikutinya, ya, engkau pasti juga akan mengikutinya. Kemudian para sahabat berkata, al Yahud wan Nasara, apakah yang kau maksud wahai Rasulullah itu adalah orang-orang Yahud dan Nasara? Maka Rasulullah berkata, faman, siapa lagi, ya. Jadi memang kita ini sudah ditetapkan sebagian daripada umat Rasulullah akan jatuh daripada kesyirikan, sebagaimana orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Maka berhati-hati, gitu loh. Jangan tenang-tenang, ya, karena suatu saat nanti, ya, pasti, ya, umat Muhammad itu ada yang terjerumus daripada kesyirikan. Maka hendaknya kita terus belajar dan terus belajar untuk memastikan diri kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah. Kemudian fawaid, ya, atau faidah, ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil daripada ayat tersebut, ya. Anna minal ajab ayyu'ta al insan nasiban minal kitab thumma yu'minu bil jibti wat taghut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan salah satu pelajaran yang bisa kita petik daripada ayat tersebut, ya, adalah kok sungguh mengherankan, heran, ya, bisa bikin kita ini kaget. Apa yang bisa bikin kita heran dan kaget? Ada seorang manusia yang mereka itu sudah diturunkan Al-Quran atau diturunkan kitab kepada mereka yang menjelaskan bagaimana cara mentauhidkan Allah dengan benar, yang di sana menjelaskan bahaya kesyirikan. Tapi kok bisa-bisanya kitab itu gak mereka maknai dengan baik dan mereka menyelisihi kitab tersebut, gitu loh. Kan aneh, gitu, ya. Mereka mengaku beriman kepada Allah, Allah turunkan kitab kepada mereka, di situ isinya tentang mentauhidkan Allah, menghindari kesyirikan, tapi nyatanya mereka malah berpaling kepada kesyirikan, gitu kan, aneh, gitu, ya.
Padahal Allah ya sudah mengabarkan jauh-jauh hari. Ya, misal nih ya. Dan memang Allah itu ya memberikan kepada kita kitab itu sebagai mukjizat yang tidak bisa disangkal. Misal ya, saya berikan contoh misal di surat Al-Maidah ayat 104. Ya, di surat Al-Maidah ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Dan seandainya dikatakan kepada mereka, ayo ikuti apa yang diturunkan Allah. Ikuti ya apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, cukup apa yang sudah kami dapati daripada nenek moyang kami. Gitu loh. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka, padahal mungkin bisa jadi nenek moyang mereka itu jatuh daripada kesyirikan dan kesesatan, gitu loh. Ya. Dan ini kita akan temui di masyarakat kita. Kalau kita datangi mereka, kita katakan ini itu haram. Allah menyatakan di dalam Al-Quran sedemikian, ini haram. Rasulullah mengingatkan di dalam hadisnya, ini haram. Kita sampaikan ini itu syirik. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini syirik. Rasulullah menyampaikan di dalam Al-Quran ini syirik. Tapi sebagian ya, saudara-saudari kita yang mengaku dirinya muslim justru mengatakan bagaimana mungkin kita meninggalkan apa yang sudah diturunkan dari nenek moyang kami. Nah, lucu ya, lucu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkirin itu memang sudah sunatullah, bahwa nanti akan ada ya segelintir orang ya, sekelompok orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan jatuh daripada kesyirikan. Kemudian ya, faidah yang lainnya, annal ilma qad la ya'sim sahibahu minal maksiyah. Ya. Sesungguhnya ilmu itu belum tentu bisa mencegah, menjaga ya seorang yang memahami ilmu tersebut daripada kemaksiatan. Nah, ini kita juga belajar ya, bahwa ada orang-orang yang telah diberikan kitab, ada orang-orang yang sudah membaca kebenaran, ada orang-orang yang sudah jelas di depan mata mereka mana yang hak, mana yang batil. Tapi ternyata ilmu itu tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka masih melaksanakan kemaksiatan, mereka masih jatuh daripada kebatilan, meninggalkan kebenaran, meninggalkan yang hak. Ya, jadi ilmu itu bukan jaminan. Ya, orang-orang Yahud itu kebanyakan tahu ciri-cirinya Muhammad SAW itu seperti apa, mereka tahu. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, mereka mengingkarinya karena nggak keluar daripada suku dan kabilah mereka. Ya. Bukan orang-orang Bani Israel. Ya. Jadi terkadang ilmu itu tidak menjamin. Sama, bukan berarti orang itu kalau sudah hafid Al-Quran, orang itu kalau sudah menjadi ustadz pasti 100% masuk surga, belum tentu. Belum tentu. Mengapa ya? Karena orang Yahud dulu itu juga ilmu agamanya bagus loh. Sebagian orang-orang Nasara itu ilmu agamanya bagus loh. Sebagaimana kita tahu ya, Raja Herakles ya dengan pendeta-pendetanya itu tahu loh ciri-cirinya Nabi Muhammad. Mereka punya ilmu yang lebih banyak daripada orang-orang Arab pada waktu itu. Namun nyatanya ilmu itu tidak bermanfaat. Maka jangan heran ya nanti kalau di neraka ketemu ustadz-ustadz gitu loh. Loh, ini dulu di dunia ini sering menyeru kebaikan, kok ternyata diobong nang neraka. Mengapa? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti ada di dalam neraka orang-orang itu yang selama di dunia suka menyeru kebaikan, suka mencegah kepada kemungkaran, tapi masuk ke dalam neraka. Mengapa? Pertanyaannya, jawabannya adalah karena mereka menyeru kepada kebaikan gak dikerjain. Mereka melarang kepada kemaksiatan tapi malah dikerjain. Nah, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Gak ubahnya seperti orang-orang Yahud.
dan sebagian orang-orang Nasara yang mereka punya ilmu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi tidak diamalkan. Nah, adik-adik juga gitu, hati-hati. Sudah tahu sholat itu wajib, sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa besar, tapi kalau enggak melaksanakan sholat itu namanya bodoh. Ya, sudah tahu kalau puasa itu wajib, pahalanya sangat besar, tapi kok sembunyi-sembunyi nanti ya ngambil air minum ditelen. Waduh, ya gimana ini? Ya, itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sejatinya ilmu itu untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak menambah ketakwaan sia-sia. Justru ilmu yang tidak menambahkan ketakwaan itu akan menjadi bumerang ya nanti di akhirat, ya, memperberat ya adab dan siksa orang-orang yang tidak mau mengamalkannya. Itu dari ayat yang pertama tadi, ya. Kemudian di ayat berikutnya yang dikutip oleh penulis rahimahullah di surat Al-Maidah ayat 60, ya. Di surat Al-Maidah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika matsubatan indallah." Katakanlah, apakah kalian ingin kami beritahu siapa orang yang paling buruk yang diancam dengan adab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malla'anahullah", yakni orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghadiba alaihi, dan orang-orang yang Allah murka kepadanya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan sebagian di antara mereka ya monyet dan babi. Ya. Jadi nanti ya kalau jenengan atau adik-adik semua ya membaca ya di surat Al-Baqarah, kan ada kisah ya tentang Bani Israel yang mereka diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Kera dan babi. Mengapa? Ya karena mereka menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, wa abadat togut, dan menyembah togut, beribadah kepada togut. Makanya hati-hati. Mengapa? Karena orang yang paling Allah benci, orang yang paling Allah murkai, orang yang diancam dengan adab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan pezina. Pezina itu Allah murka kepadanya. Pezina itu Allah mengancamnya dengan adab yang pedih, tapi bukan yang paling pedih. Bukan pencuri, ya, bukan pembunuh, ya. Mereka semua itu memiliki ancaman dosa yang sangat besar, ya, memiliki ancaman adab yang sangat pedih. Namun yang paling pedih, ya, dosa yang paling besar adalah berbuat kesyirikan, gitu loh, ya. Jadi jangan anggap remeh kesyirikan itu, ya, jangan anggap remeh, ya. Maka hendaknya sebagaimana kita menjaga ya saudara-saudari kita untuk tidak berzina, ya, untuk tidak membuka auratnya, ya, untuk tidak pacaran misal, ya, untuk tidak mencuri, untuk tidak merampok, untuk tidak berbohong, untuk tidak membunuh, maka harusnya kita itu juga menjaga saudara-saudari kita, orang yang kita cintai itu lebih keras lagi agar mereka tidak berbuat kesyirikan. Nah, thayyib. Nah, kemudian ya di ayat yang lainnya di surat Al-Kahfi ayat 21, ya, di surat Al-Kahfi ayat 21. Penulis di sini ya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah, gitu ya. Kita semua sudah hafal insyaallah, ya. Ya, sudah dibaca tiap pekannya. Jadi ini kisah tentang siapa ini? Ya, Ashabul Kahfi. Ya, tahu ya, pernah dengar ya kan kisah Ashabul Kahfi ya? Yang dia ditidurkan di dalam mana? Gua, ya. Ditidurkan di dalam gua. Berapa lama?
Kalau dilihat di tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, mereka tidurnya itu 309 tahun. Enggak makan, enggak minum, enggak bangun. Leyah, guling. Ya. Berapa lama? 309 tahun. Ya. Nah, singkat cerita, ketika masyarakat mengetahui keajaiban ini, ya, ketika masyarakat mengetahui keajaiban ini dan mereka semua sudah meninggal, maka masyarakat pada waktu itu berkata, ya, lanattakhidanna alaihim masjidah. Pasti akan kami bangunkan tempat ibadah di mana mereka dikuburkan. Nah, ini kebiasaan orang-orang ahlul kitab ini. Kalau ada orang soleh yang mati, bikin ya tempat ibadah di kuburannya. Nah, ini termasuk perantara menuju kesyirikan, wasilah menuju kesyirikan. Walaupun tidak secara langsung, tapi ini adalah wasilah untuk menuju kesyirikan. Dan kita dinubuatkan, sebagian di antara kita itu akan mengikuti orang-orang ahlul kitab gitu. Makanya jangan heran kalau kita lihat ada sebagian saudara-saudari kita, ada orang soleh di kuburannya dibangun masjid. Ya. Ini berarti memang Allah tidak pernah salah. Ya. Makanya jangan heran, ya. Masjidnya besar bagus, ternyata sampingnya kuburan. Ya. Kuburan. Padahal gurung mesti kuburannya sopo, bingung. Ya, itu kuburannya sopo, gak ngerti dijenengi dewe, ya. Dijenengi dewe. Ya. Belum lama ini malah saya baca berita, ya. Ada konflik di sebuah desa karena di desa itu tiba-tiba ada makam keramat, ya. Ada makam keramat, ditulis wali Allah Syekh Fulan dan lain sebagainya. Ribut orang desa tersebut. Mengapa ya? Karena merasa di situ dulu nggak ada makam, kok tiba-tiba ada makam gitu. Atau nggak ada makam keramat, kok tiba-tiba ada makam keramat ini. Akhirnya mereka ya saling berdiskusi, akhirnya dibongkar itu makam itu, ya, dibongkar makam tersebut. Ini ya memang kebiasaan masyarakat kita yang sudah memang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah heran, ya, enggak usah heran. Kalau ada orang bangun masjid ya memang, ya, bangun masjid di sekitar kuburan itu memang sudah, ya, sunnatullah. Akan ada orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasoro yang terlarang. Tinggal kita terus belajar, semoga kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Dan dalilnya bahwa seseorang muslim, ya, sebagian di antara mereka akan mengikuti kebiasaan orang umat terdahulu yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi di awal. Ini ada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Ya, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sesungguhnya kalian tuh pasti dan pasti akan mengikuti, ya, jejak umat-umat sebelum kalian. Hatwal quddah bil quddah, ya, sejengkal demi sejengkal. Quddah itu sebenarnya anak panah itu, ya, ya, anak panah, ya. Tapi sepanjang anak panah diulang-ulang itu, ya, quddah gitu, ya. Hatta lau dahulu, ya, juhro dobbin, bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuhu, dan kalian tuh pasti akan mengikuti untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, ini makanya hati-hati, ya, hati-hati. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengaku beriman tetapi jatuh daripada kesyirikan, maka sudah menjadi sunatullah akan ada sebagian daripada kaum muslimin, mereka mengaku beriman, mereka mengaku, ya, jauh daripada kemaksiatan, tapi ternyata jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Bahkan dalam hadis yang lainnya, ya, dalam hadis qudsi Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qadaan,
seandainya aku telah menetapkan suatu ketetapan, fa innahu la yurad, sesungguhnya itu tidak akan pernah tercabut, tidak akan pernah tertolak, pasti akan terjadi. Ketetapan Allah itu mutlak, ya. Jadi itu untuk memperkuat iman kita bahwa akan ada sebagian daripada kaum muslimin yang mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Sekarang Ustaz tanya kepada antum semua, ya, kira-kira banyak nggak orang-orang muslim di sana yang ngaku muslim, ya sholat, nutup aurat tapi berbuat kesyirikan? Banyak apa tidak? Banyak. Bahkan kalau kita lihat di YouTube, orang-orang yang bawa sesajen itu pakai jilbab loh, ya. Orang-orang yang bawa sesajen, orang-orang yang buat ritual itu pakai jilbab, ya. Bahkan dukunnya loh sarungan, ya. Bahkan dukunnya pakai baju koko, bahkan dukunnya pakai peci. Repot ini, ya. Pernah kita lihat itu ada seorang, ya, peruqyah, tapi dia kerjasama dengan jin, ya, berbuat syirik, pakai jilbab, jilbabnya besar. Ini repot ini, ya. Ya, jadi tapi jangan heran yang seperti itu, jangan heran, walaupun aneh tapi jangan heran. Kenapa? Karena memang sudah jauh-jauh hari Allah dan Rasulullah mengingatkan bahwa umat ini, ya, umat ini sebagian di antara mereka akan jatuh ke dalam kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada yang sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Tapi ada sebuah hadis loh adik-adikku, ya. Ada sebuah hadis yang di sana, ya, di sana disebutkan, hadisnya riwayat Muslim, bahwa umat Muhammad itu tidak mungkin akan tenggelam ke dalam kesyirikan. Nah, ini ada dua hadis yang bertolak belakang, ya. Satu sisi, ya, dalilnya banyak bahwa umat Rasulullah itu sebagian di antara mereka akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Banyak dalilnya, sebagian sudah kita sebutkan tadi. Tapi di hadis yang lainnya dijelaskan bahwa khususnya, ya, orang di Jazirah Arab, ya, itu tidak mungkin akan tenggelam dalam kesyirikan. Nah, gimana ini menyatukan dua hadis yang berbeda pendapat ini? Ya, berbeda, ya, secara tekstualnya berbeda. Maka konotasi yang tepat, ya, konotasi yang tepat yang disampaikan oleh para ulama bahwa sesungguhnya kalau ada hadis yang menjelaskan bahwa orang di Jazirah Arab itu tidak mungkin akan tenggelam ke dalam kesyirikan, maksudnya itu semuanya, ya, gak mungkin semuanya itu akan berbuat kesyirikan, gak mungkin. Pasti ada sebagian yang kelompok yang terus berada di atas kebenaran. Maka di situ sudah menjadi sunatullah bahwa di umat Muhammad itu ada yang namanya mujaddid, pembaharu, ya, yang mereka itu bukan nabi tapi mengingatkan dan membawa kaum muslimin yang tenggelam ke dalam kesyirikan kembali kepada tauhid. Nah, itu namanya mujaddid, ya. Kata para ulama setiap 100 tahun sekali, ya, setiap 100 tahun sekali itu akan ada seorang muncul untuk memperbarui, ya, keislaman. Dalam artian bukan diubah syariatnya, tidak, tapi yang banyak umat itu sudah tenggelam ke dalam kesyirikan, dia pembaharu itu akan membuat sebuah terobosan, menjadi pioner mengembalikan umat ke dalam tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ, ya. Jadi enggak mungkin seluruh umat Rasulullah itu berbuat kesyirikan semua, enggak mungkin, ya. Pasti ada sebagian di antaranya yang terus berpegang teguh pada kebenaran. Adik-adikku sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada sebuah hadis. Warawahu al-Burqani fi sahihi. Ya. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama akhafu ala ummati al-a'immah mudillin." Hadisnya panjang tapi masih berkaitan dengan bab ini, yakni bab, ya, bahwa sebagian umat Rasulullah akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Rasulullah bersabda, "Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immah mudillin."
Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada umatku itu adalah seorang pemimpin yang diangkat di antara mereka, sedangkan pemimpin itu menyesatkan, ya, menyesatkan orang yang dipimpinnya, berbuat zalim kepada orang yang dipimpinnya. Ini Rasulullah khawatir. Wa idza waqa'a alaihimus saif lam yurfa ila yaumil qiyamah. Ya. Dan seandainya, ya, jatuh kepada mereka kemudorotan, maka Allah itu tidak akan mengangkat kemudorotan itu, ya, musibah itu sampai hari kiamat. Ya, tidak akan Allah angkat sampai hari kiamat kalau memang umat itu dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang sesat. Nah, jadi repot ya kalau sudah punya pemimpin yang zalim, yang sesat. Biasanya, ya, umat ini akan mengalami kemunduran, ya. Selain mengalami kemunduran, akan datang musibah kepada umat tersebut. Wala taqumus saah, dan tidak akan ditegakkan hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, ya, kecuali, ya, umatku itu akan bertemu dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda fi amun min ummatil authan, dan tidak akan mungkin ditegakkan hari kiamat kecuali sebagian umatku itu mereka menyembah berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun, dan akan keluar dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku kata Rasulullah, ya, pendusta puluhan jumlahnya, ya, kulluhum yaz'umu annahum, ya, nabi, dan mereka mengikrarkan dirinya bahwa mereka adalah seorang nabi, gitu loh. Ya, jadi nanti pasti akan ada nabi-nabi palsu, gitu. Ya, ini unik ya. Ini yang bicara siapa ini? Rasulullah. Ketika Rasulullah menjadi rasul, ada nabi lain selain Rasulullah enggak? Ada nabi lain selain Muhammad apa tidak? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad itu sudah ngasih tahu bahwa nanti sepeninggal dia, sebelum hari kiamat, pasti akan datang beberapa banyak nabi yang mengaku dirinya itu utusan Allah, puluhan, ya. Wa ana khatamun nabiyyin, dan mereka itu semua pendusta, karena aku itu adalah penutup para nabi. La nabi ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifah min ummati alal haq mansurah, dan pasti akan ada sebagian daripada umatku yang terus berada di atas kebenaran, yang mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, gak ada yang bisa memberikan mudorotan kepada mereka, karena mereka diridhai dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa taala, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah syahid, ya, dalam ayat ini tadi, dalam hadis ini tadi, ya, Rasulullah berkata, ya, tidak mungkin, wala taqumus saah, tidak mungkin akan ditegakkan hari kiamat kecuali salah satunya hatta ta'buda fi amun min ummatil autan, kecuali sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jatuh daripada kesyirikan, ya. Maka jangan pernah merasa aman daripada perbuatan syirik, gitu loh. Nabi Ibrahim saja terus berdoa semoga anak keturunannya itu dijaga daripada kesyirikan. Luqman saja di dalam Al-Quran menasihati anaknya, khawatir anaknya jatuh daripada kesyirikan, ya. Ayub alaihissalam juga sedemikian. Apalagi kita, nabi bukan, ya kan, ya, rasul bukan, ya, ya, ulama juga belum, gitu ya, ya. Tapi merasa aman daripada kesyirikan. Nah, ini bahaya, ya. Ini bahaya, ya. Dan macam kesyirikan itu banyak sekali. Maka kita harus terus belajar dan terus belajar, ya. Terus kalau ada pertanyaan, ini disampaikan juga oleh penulis, ya, rahimahullah. Ustadz, bukankah umat-umat terdahulu itu kalau berbuat kesyirikan didatangkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya apa tidak? Iya. Umat terdahulu itu kalau mereka tenggelam daripada kesyirikan, ya, sudah didatangkan nabi, sudah diturunkan kitab, masih enggak mempan, maka solusi terakhir apa? Adab.
Umatnya Nabi Nuh itu ditenggelamkan loh. Seluruh bumi tenggelam. Ya. Dan nabi-nabi yang lainnya, ada yang diadab dengan suara yang menggelegar, ada yang diadab diangkat kotanya sampai langit yang pertama, kemudian dibalikkan dan ditenggelamkan ke dalam tanah. Ada yang diadab ditenggelamkan di dalam lautan. Macamnya sangat banyak. Ya, macamnya sangat banyak. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa kok umat Nabi Muhammad ini berbuat syirik tapi kok nggak diadab sama Allah Subhanahu wa taala? Mengapa gitu ya? Padahal mungkin kesyirikan di zaman ini lebih parah daripada kesyirikan di zaman Fir'aun. Loh kok bisa? Karena Fir'aun tuh walaupun dia berbuat syirik, dia sebenarnya mengakui Allah Subhanahu wa taala, cuma lisannya ini nggak mau berikrar dia. Ya, sebenarnya hatinya itu condong kepada Nabi Musa, namun syahwat itu menghalangi. Nah, umat sekarang ya malah ya benar-benar berpaling sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datang musibah yang dicari bukan Allah, ya. Datang di musibah yang dicari malah wali sing nggak tahu adus loh. Ini repot ini, ya. Datang musibah bukan bangun sepertiga malam. Datang musibah bukan menangis mengangkat kedua tangan, tapi datang ke musibah malah datang ke paranormal, dukun, santet, pelet, ngepet. Wah, masya Allah, ya. Ya, repot umat zaman sekarang ini, ya. Umatnya Rasulullah itu kalau kepepet berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, mereka kalau naik kapal, ya kemudian digoyang ombak badai, mereka berdoa kepada Allah, lupa dengan berhala. Tapi kalau sudah sampai ke daratan, mereka lupa lagi sama Allah, doa kepada berhala. Lah ini umat zaman sekarang ini nggak bener ini, ya. Wes kepepet malah, ya, malah nang dukun, ya, malah nyantet, ya, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi kenapa kok nggak datang adab? Ya, kenapa kok nggak datang adab? Karena ya Allah Subhanahu wa taala, ya kan, sudah berwasiat dalam hadis qudsi, ya, yang mengatakan wa inni a'taituka li ummatika, ya. Dan sesungguhnya aku telah menghadiahkan kepada umatmu wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah berdoa, ya Rob, semoga umatku ini enggak dihukum sebagaimana umat-umat terdahulu. Lihatlah bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad gak pengen kita ditenggelamkan seperti umatnya Musa. Nabi Muhammad gak pengen kita, ya, diluluh lantakkan seperti umatnya Nabi Lut. Nabi Muhammad gak pengen kita, ya, ditenggelamkan seperti umatnya Nabi Nuh. Nabi Muhammad sayang sama kita, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengijabah doanya. Wa inni a'taituka li ummatika, dan sesungguhnya aku menghadiahkan untukmu dan juga untuk umatmu, alla uhlikahum bisanah bi'amah, ya, untuk tidak mengadab mereka dengan adab yang membinasakan semuanya, enggak gitu loh. Jadi spesialnya umat Nabi Muhammad itu adabnya ditunda, ya. Kalau mereka bertobat sebelum meninggal dunia, alhamdulillah. Kalau mereka bisa melahirkan generasi yang sangat istimewa, alhamdulillah. Itu umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad dilemparin di kota Taif, dilempari batu, manusia yang paling Allah cinta, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini dan di alam semesta, dilempari karena apa? Mengatakan kebenaran. Wajahnya penuh darah, berlumuran darah, netes-netes. Para sahabat yang melihat itu nggak tega, nggak peduli mereka dilempari, nggak peduli, yang penting Nabi nggak sakit. Tapi qadarullah, ya, wajah Nabi, wajah manusia yang paling indah berlumuran darah. Kemudian ditawari agar gunung itu diangkat dan dibenamkan di kota Taif. Lalu Nabi Muhammad menolak hal tersebut, dan Nabi Muhammad memilih untuk bersabar, dan semoga lahir dari rahim-rahim wanita mereka, generasi-generasi setelah mereka, umat
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan nyatanya benar. Ya, generasi setelah itu adalah generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat sayang dengan umatnya, ya. Dan Rasulullah nggak pengen kita diadab, maka bersyukur. Ya, bersyukur kalau kita maksiat nggak seperti umat terdahulu, langsung datang adab. Ketika maksiat langsung datang adab. Ketika maksiat langsung datang adab. Enggak. Kita ditunda. Maka penundaan ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita digerakkan untuk bertaubat, untuk meninggalkan kemaksiatan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada pertemuan sore hari ini, ya, karena kurang lebih sudah 1 jam ya kita belajar bareng dan babnya juga sudah selesai. Ini masuk bab yang baru ya, insya Allah nanti kita kaji di pertemuan setelah ini saja. Ini bab tentang sihir, masya Allah ya, bab tentang sihir ya, pelet, santet, ngepet, masya Allah ya. Nanti insya Allah yang misteri-misteri itu ya, kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga Allah memudahkan ya untuk kita berjumpa lagi dan bersilaturahim atau silatul ukhuwah ya di dalam kebaikan, yakni majelis ilm ya yang Allah ridai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat anjurkan. Ada pertanyaan ya saudara-saudariku semua ya, ikhwati fillah hafizakumullah? Kalau tidak ada ya, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yakni bab tentang bahwa ada sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh ke dalam kesyirikan. Kita umat Nabi apa bukan? Kita umat Nabi apa bukan? Iya, jangan ngantuk, kayaknya sudah lapar ini ya. Kita umat Nabi ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dinubuatkan bahwa sebagian umat Nabi akan jatuh dalam kesyirikan. Maka kita harus belajar, jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Jangan merasa kalau kita sudah bersahadat, merasa kita sudah dibukakan pintu surga, merasa kalau sudah pakai peci, merasa kalau sudah pakai koko, pakai sarung, pakai jilbab, pakai mukena, wah pintu surga udah terbuka lebar. Enggak seperti itu ya. Harus belajar dan belajar, karena banyak orang ya yang merasa pintu surga ini dibukakan untuknya, padahal ternyata pintu surga itu tertutup rapat-rapat, sedangkan sebaliknya pintu neraka terbuka lebar-lebar untuk mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah menjaga kita semua dari sedemikian. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya hadirnya antum semua di majelis ini dengan sebaik-baiknya balasan, menjadi sebab untuk bergugurnya dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, baik dari sengaja maupun tidak sengaja, dan Allah mengangkat derajat kita, melapangkan semua urusan kita, melapangkan rezeki kita, mengangkat semua musibah dan penyakit yang menimpa kita dan keluarga kita. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.